Perhatian, perhatian. Video ini adalah pendapat jujur daripada Jajalins berdasarkan produk yang dijajal langsung di set di luar. Sebenarnya carrier 75-60 liter ke atas tuh biasanya buat ekspedisi panjang sih. Ini pro banget sih. Pro. Pro banget sih gitu. Oke. Sikat, men! Frame itu ada bentuk X, ada besi X di sini. Nah itu di riset sedemikian rupa buat ngikutin bentuk tulang belakang. Coba kesini. Nggak ada sana, coba tuh. Lucu ya? Kosong. Ini yang membuat punggung tidak cepat panas. Carrier ini tercipta setelah ekspedisi Borneo itu. Mereka juga nggak sekedar bikin produk, tapi juga banyak campaign-campaign yang mereka lakuin kan. Foamnya lebih tipis. Lebih tipis jauh sih kalau gue bilang. Kita gangguin orang dulu. Halo. Hai. Hai. Mengganggu waktunya nggak? Nggak, santai. Boleh duduk dong? Boleh. Oke. Siapa namanya? Anissa. Perkenalkan saya Adit. Oke. Aku mau nanya dong, Mbak Anissa itu suka nggak sih kayak adventure atau berpetualang di alam dan segala macam, suka nggak? Suka? Lo kayak maco banget men, jadi dan terlihat lo sangat cinta dengan alam. Iya, Is it true? pasti dong. Benar. Serius lo? Cenayang ya? Kok tahu? Waduh, sama lah sama Bang Deddy mah sama. Oke. Lu sering belanja adventure gear gitu nggak, kayak tas carrier? Pernah sih. Suka nggak sama kegiatan adventure outdoor? Lumayan suka. Selama ini suka belanja adventure gear itu suka belanja? Iya, buat perlengkapan aja sih suka. Kamu percaya nggak sih kalau misalnya ada kata-kata yang bilang bahwa ada harga ada rupa? Setuju banget sih kalau itu. Ada harga, ada kualitas gitu ya? Betul. Percaya? Lu percaya itu? Percaya banget. Bener lah. Menurut lo kenapa? Ya lo mau dapat kualitas yang bagus, yang enak, ya harga juga lah. Maksudnya mau enak, murah mana ada. Jadi kalau mau enak kayaknya nggak murah-murah banget ya? Iya, itu buat kebutuhan juga. Benar. Oke, boleh nggak minta waktunya kayak 15 menit untuk ngobrol-ngobrol? Boleh? Bisa? Bisa? Oke, dapat satu teman ninja, kita bawa ke atas. Oke, lu punya waktu nggak? Kita ngobrol-ngobrol sebentar. Ngobrol sekarang? Sekarang nih sebentar aja sih, kayak 15-20 menit gitu. Boleh. Boleh ya? Boleh. Boleh ikut gue sebentar? Oke, boleh. Oke, dapat 2. Jadi, menurut Nagel dan Holden yang mereka tulis pada tahun 1995, kebanyakan konsumen menggunakan harga sebagai indikator kualitas. Sebab konsumen percaya bahwa kualitas yang rendah itu bisa membawa resiko yang lebih besar. Kami meminta beberapa orang yang memiliki ketertarikan yang sama untuk mencoba dan menilai dua produk serupa dari brand yang berbeda. Klaim yang diberikan kedua produk memiliki kemiripan, namun dipasarkan dengan selisih harga yang berjauhan. Jajal kali ini dilakukan dengan membuka kedua brand sambil meminta para Jajal-ins untuk memberikan penilaian yang bersifat objektif terhadap kedua brand berdasarkan kualitas yang dirasakan oleh para Jajal-ins. Yes! Balik lagi di program Jajal, Jajan UKM Lokal. Selamat datang teman ninja. Bersama saya Adit di sini, saya akan hadir bersama 3 orang hikers keren. Mereka adalah 3 orang Jajalins yang akan menjajal produk lokal dan juga non-lokal alias mancanegara. Nggak cuma itu. Tonton videonya sampai habis ya. Kita akan siapkan OVO Cash sebesar Rp500.000 untuk 5 orang pemenang. Makanya tonton video ini sampai habis. Tonton video habis, jawab pertanyaannya, dapetin hadiahnya. Untuk produk lokal, kita akan jajal Eiger, dibanderol dengan kisaran harga Rp400.000 hingga Rp1.100.000 untuk ukuran 35 liter dan Rp1.900.000 hingga Rp2.200.000 untuk ukuran 75 liter. Eiger mengklaim produknya sebagai tas yang memiliki kualitas material yang lebih praktis dan nyaman dipakai. Dengan beragam pilihan desain yang menarik, membuat tas ransel Eiger memiliki kesan fashion yang lebih stylish. Memiliki bantalan yang nyaman dan kurva shoulder straps yang disesuaikan dengan anatomi tubuh untuk menjaga punggung tetap nyaman saat membawa beban. Eiger menjadikan kenyamanan hiking sebagai prioritas dengan melengkapi tas ini dengan Fit Comfort Back System Technology yang berfungsi untuk memberikan sirkulasi udara yang baik dan kenyamanan bagi punggung saat membawa beban. Tas ini memiliki kompartemen utama dan kompartemen eksternal seperti saku samping berbahan mesh, saku tutup atas,
dan saku hip belt untuk menjaga barang bawaan Anda tetap aman dan terjaga, serta rain cover untuk memastikan barang bawaan Anda terlindung saat terkena air hujan. Untuk produk luar negeri, kita akan jajal Dauter. Brand asal Jerman ini terkenal dengan carrier-nya yang ringan untuk olahraga luar ruang, terutama hiking. Beberapa carrier milik Dauter juga dirancang khusus agar sesuai dengan anatomi wanita, dengan punggung yang lebih pendek dan tali bahu yang lebih sempit, sehingga nyaman untuk digunakan dan mengikuti bentuk tubuh. Mengedepankan keringanan saat pendakian, Dauter mengusung benang yang lebih tipis hingga mengurangi berat beban dari carrier-nya. Dauter hadir dengan ukuran 26 liter dengan kisaran harga Rp2.000.000 hingga Rp3.500.000 dan kisaran Rp3.500.000 hingga Rp4.000.000 untuk ukuran 75 liter. Dauter memastikan carrier-nya bersifat anti air dan kotoran dengan menggunakan lapisan durable water repellency yang aman untuk kesehatan dan lingkungan. Oke, setelah tadi kita lihat 2 brand, detailnya seperti apa. Nah, sekarang langsung aja nih, teman ninja akan kita perkenalkan sama jajalin yang sudah datang hari ini. Wih. Sode Ilham. Wih, sudah follow. Gini Iya, dong. oh iya, benar. Nggak boleh pegang-pegang, nggak boleh dekat-dekat. Oke. Jaga jarak. Kita di sini melakukan protokol yang cukup ketat ya, kawan-kawan. Jadi kita di sini nggak boleh dekat ataupun bersentuhan. Jajal, jajan UKM lokal bersama Jajalin Dendi Barat Daya. Yes. Luar biasa. Tunggu bentar. Kenapa lu menamakan diri lu Dendi Oke. Barat Daya? Nah, ini kenapa nggak Timur Laut atau? Pertama, gue pejalan, Oke. gue butuh arah, dan Barat Daya adalah salah satu arah dari kompas. Oke. Dan kedua, karena gue mau mengingat kampung halaman gue di Sumatera Barat sana, gitu. Oh baik, filosofis luar Gitu. biasa. Oke, the one and only wanita di sini. Yang 2 tadi adalah laki-laki yang sudah terbiasa ya. Maksudnya gini, pandangan orang adalah, wah kalau adventurous itu laki-laki. Nah, ini luar biasa. Ada Mbak Anissa Malati. Oke. Oke, kalau Sode Ilham ini pecinta alam. Enggak juga. Nyebutnya apa? Gua tuh content creator lah. Luar biasa. Gue bikin konten tapi segmentasinya traveling. Dari tahun berapa Anda naik gunung? Jadi tahun berapanya exactly gue nggak inget sih, tapi gue kenal dunia pendakian gunung, terus dunia exploring alam gitu sih dari kecil. Gitu. Dari kecil? Dari kecil, karena dikenalin sama keluarga gitu. Oh baik. Ya, jadi keluarga gue tuh Mendarah daging ya? mendarah daging gitu, jadi sudah di darah gue nih Luar traveling. Pokoknya naik gunung. jalan. Enak. Hidupnya enak ya jalan-jalan Ya, terus ya. gitu. Saya selalu udah di balik meja, capek. Bersama Jajalin ini kita akan membahas mengenai carrier. Oke. Tas yang biasa dibawa untuk adventure atau hiking. Pertanyaan pertama saya adalah, kapan Mbak Anissa tertarik untuk kayak, oh ini gua banget kayaknya. Untuk hiking, adventure. Kalau dibilang pertama kali mungkin waktu gue kecil ya. Tepatnya tuh gue lupa di umur berapa. Nyokap gue tuh base-nya seorang pramuka. Oh begitu, Iya, baik. dan dia senang juga camping. Gue udah dikenalin camping tuh udah dari kecil. Cibubur. Nggak Cibubur Oh, juga bukan sih. Cibubur. Tempat camping Karena- banyak, bukan iya. Cibubur doang. Semua orang tahunya kalau bumi perkemahan ya Cibubur. Iya, betul bener. Iya, Nggak salah betul. sih, nggak salah Iya, sih. nggak salah. Iya, nggak salah. Tapi kebetulan kampung dari bokap gue sendiri juga itu posisinya di kaki gunung. Oh gitu. Iya. Di Dia- Gunung Cermai. Oh Cermai. dekat. Dekat Cirebon. Cermai dekat. Oke. Gitu. Nah, gue emang udah kenal dari kecil. Terus lebih fokusnya lagi saat gue SMA, gue gabung ke pecinta alam. Oke, jadi start bener-bener serius itu adalah menjadi pelajar pencinta alam di saat SMA. Pas SMA. Oke. Oke, teman ninja. Sekarang saatnya untuk kita ngobrol lebih dalam lagi mengenai detail produk dari mancanegara. Widih. Deuter. Wah. Ho 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 ho, ho. Gede banget nih. Ini gede banget ya? Gede banget ini. Ini ukuran berapa nih? 75 liter. 75 liter. 75 plus 10 tadi kan. Kalau plus 10 tuh maksudnya jadi 75 liter masih bisa Iya. ditambahin lagi? Masih bisa tambahin 10 liter lagi di bagian atasnya. Oh, di bagian atasnya Iya. masih bisa ditambahkan lagi. 10 liter lagi. Kalau untuk 75 liter ini, itu untuk berapa lama di luar? Sebenarnya carrier 75 60 liter ke atas tuh biasanya buat ekspedisi panjang sih gitu. Oh, baik. Jangka panjang. Jadi ya memang ini difungsikan untuk ekspedisi yang ekspedisi besar gitu loh. Jadi pakai carrier yang sebesar ini karena kan bawaannya juga banyak gitu. Oh baik. Ini kalau gue lagi backpacking, anakku bisa masuk sini sebenarnya. Ini cukup Bisa ini masalahnya. kayaknya, bisa banget ini.
kita harus tahu dulu nih kita mau naik gunungnya berapa hari dulu. Kalau cuman kayak TikTok ngapain pakai kayak gini kan. Cuman kalau first impression gue ini pro banget sih. Pro banget sih gitu. Oke. Sikat, Bang. Kaget gue. Timang. Oke, ini adalah Deuter berapa liter? Ini 26. 26 liter? Ya. Jadi memang kalau untuk carrier laki-laki dan perempuan berbeda? Berbeda. Dia ada size-nya. Ada size-nya? Ada size-nya. Maksimal untuk perempuan, maksudnya gini, kalau maksimal kan ya kalau perempuannya kuat sampai 75 liter itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang apa ya istilahnya ya kita nyebutnya, kalau yang Idealnya? Ideal. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Luar biasa pemilihan katanya, ideal. Ideal. Oke, idealnya tuh kalau perempuan tuh berapa liter sih? Sebenarnya bukan idealnya tuh dari liternya, tapi dari bobot yang bakal kita bawa. Kalau untuk wanita sendiri sih idealnya sepertiga dari berat badan. Sepertiga dari berat badan. Dari berat badan kita. Oke, kalau misalnya standar kan. Nanti disesuaikan dengan liternya. Oke, ya perempuan kan agak sensitif kalau ditanya berat badannya ya. Iya. Jadi oke kalau. Oh, gue sih enggak. Gue sih bodo amat. Jadi kalau misalnya kurang lebih 60 kilo berarti 20 kilo adalah maksimal. Iya. Kayak misalnya gue 50 sekian, sekitar 16 kiloan lah. Oke. Sebaiknya. Sebaiknya Idealnya. gitu. Menurut lu gimana? Menurut gue pertama warnanya mewah sih. Warnanya mewah. Warnanya mewah. Terus bahannya juga kayaknya semua bahan deuter hampir-hampir mirip kayak gini. Gue lupa nama materialnya apa, cuman Berarti ini bukan kalau orang bilang iya material parasut itu bukan sekedar parasut ya. Bukan, ini banyak Oke, ada oke, tipe-tipe oke. juga, ada tipe-tipe banyak ada ya? Cordura apa segala macem kan. Oke, baik. Nah, ini salah satu tas dengan material yang kayaknya bisa dibilang water resistant kali ya gitu. Water resistant dan gak gampang kotor sih. Misalnya nih, kalau ada noda nih, digini nih juga hilang gitu. Karena kita di Indonesia kan tipikal gunungnya itu kan tropis ya gitu. Betul. Kadang kalau hujan itu banyak lumpur apa segala macam gitu. ya, Ya, tanah dan kalau segala tasnya bahannya kanvas atau katun kan dia nempel. Pasti. Iya. Dan bernoda. Setelah bernoda. dibersihkan itu Iya. tetap bernoda. Yang gue seneng tuh ini kayak bertahan lama sih dia untuk materialnya. Terus juga dia udah waterproof. Waterproof. All-nya tuh waterproof. Jadi Nah, lo nggak perlu worry Kalau bakal kehujanan. kalau waterproof itu apakah dia rainproof atau pada saat tiba-tiba kita harus terpaksa menyebur ke sungai dia juga tahan air? Kalau yang ini sih gue coba untuk yang rainproof sih. Gue belum pernah bawa dia untuk nyemplung. Apa aja yang esensial dan penting lu bawa pada saat lu lagi Daki gunung, hiking ataupun lagi adventure lah? Oke, jadi semua orang kan punya cara yang beda-beda lah pasti ya. Dan gue Betul. punya cara sendiri juga. Gitu. Yes. Nah biasanya gue kalau packing carrier itu, gue punya dua prioritas. Prioritas kebutuhan sama prioritas berat. Gitu. Jadi Itu harus dipikirkan itu banget harus ya? dipikirkan. Gitu. Jadi kan ini kan carrier kan punya banyak bagian. Betul. Nah, bagian mana yang gampang kita ambil dan bagian mana yang kayaknya itu diambilnya nanti-nanti gitu. Oh, butuh effort yang benar-benar ada waktu istirahat, gitu. yang benar-benar di camp terus baru Iya, bongkar benar, gitu gitu. ya. Dan kita kan juga kan pakai badan kita sendiri buat ngangkat gitu. Jadi kita harus taruh di tempat-tempat yang Betul. tidak menyulitkan organ tubuh kita gitu. Misalkan jangan terlalu banyak barang berat di bawah karena akan jadi beban di paha dan kaki gitu. Oh, baik. Jadi memang benar-benar ada sistem buat packingnya Itu juga. teori teman ninja ya. Iya, Perhatikan. gitu. Bentuknya gitu. Apa lagi menurut lo menjadi kelebihannya Deuter ini? Teknologi X-frame-nya sih menurut gue. Nah, X-frame itu yang mana coba? jadi di dalam ini tuh ada frame. Jadi kan banyak tuh ada frame-frame yang kalau brand-brand lain tuh ada yang frame-nya horizontal doang atau yang vertikal Betul. doang. Nah, kalau Ya. dia tuh setahu gue ya, frame itu ada bentuk X, ada besi X di sini. Nah, itu di riset sedemikian rupa buat ngikutin bentuk tulang belakang gitu, biar nggak capek-capek banget gitu. Sorry. Boleh nggak kita tes nih di Waduh, punggung lo boleh, coba? boleh. Oke, kita coba cek ya. Tapi ini buat gue sih gede banget sih. Terus gue juga senang sama desainnya, eye catching, warnanya gue suka. Terus dia simple, nggak terlalu banyak ornamen. Karena gue tipikal yang nggak suka kalau punya carrier tuh agak ribet gitu. Jadi yang gue butuhin langsung kelihatan gitu. Ini yang gue senang nih ada U-zip-nya. Oke, ini buat di depan. Iya, untuk memudahkan kita untuk ngambil barang yang posisinya di bawah. Jadi lu nggak perlu buka dari atas, lu langsung buka. Nilai apa lagi yang membuat Deuter ini layak untuk dibilang wah nih oke. Kontrolin dulu ya. Ya. Ya dari segi, nah aku paling suka ininya nih. Kalau kita naik gunung nih kan bawa itu kan melebihi 30 kilo nih. Betul, biasanya. betul. Ada perlengkapan buat pribadi, ada Ya. buat kelompok juga. Nah sebenarnya ini tuh ngebantu banget. Apalagi kalau kita pasang di atas pinggul, itu kayak nggak terlalu berasa berat sebenarnya. Oh, si ininya ya. Jadi bantalannya iya, di apalagi sini kalau ya? dipasangnya benar nih kayak ngepres banget.
Jadi ngikutin si punggung kita ini jadinya sebantalan ini. Coba lihat deh, coba kesini. Nggak ada sana, coba lihat tuh. Lucu ya? Kosong. Ini yang membuat punggung tidak cepat. Panas. Dia ini melompong gitu, benar-benar melompong. Ya. Menarik ya? Satu lagi sih yang Deuter. terakhir mungkin si Deuter Air Contact 75/10 ini Hah? kalau kita beli nih udah langsung sama rain covernya. Soalnya rain cover Deuter tuh lumayan mahal loh. Oh, yang lainnya tuh terjual Iya, terpisah. Ada beberapa tipe yang terjual terpisah. Nah, kalau yang ini marketing gimmick tuh ya, apa aja Iya. dibeli loh biasa. Nah, ini dia udah ada di sini, ini tempatnya. Nah, udah ada tuh. Dan gue suka banget nih warnanya nih, biru langit kayak gitu. Mewah kelihatannya kan. Ini yang belanja tasnya belum tentu tahun ada beginian ya. Tahu lah. Iya. tahu ya. Alhamdulillah. Gua nggak tahu soalnya. Oh, keren ya. Keren, jadi mewah banget. Oke. Oh, oke. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kalau menurut lo ini harganya berapa? Jadi kalau menurut gue ini around 1 juta kali. 1 jutaan. 1 juta sampai 1,5 mungkin. Oke, range 1 juta sampai 1,5. Oke. 3,5 juta. 3 juta 3,5 juta ya. Nanti kita Sekitar cek. 3 sampai 3,5 juta lah mungkin. Nanti kita cek ya. 3,5 sampai 3,8 mungkin. 1 sampai 10. 1 untuk yang paling jelek, 10 yang terbaik. Deuter. Deuter ya. Berapa menurut lo nilainya? Dari teknologinya dan tingkat kenyamanan sama compactnya, gua nilai ini 7,5. 7,5 teman ninja. Teman ninja. Catat ya. Oke. Untuk Deuter gue kasih rate 9. Almost perfect. 9. 9. 9 ya? 9. Oke. Gua kasih 8. 8 Yes. ya. Jajal berikutnya. Produk lokal, kebanggaan nasional. Langsung aja kita tampilnya. Luar biasa. Lokal, brother. Dilihat dari tipe yang ini nih, tipenya Excelsior ya. Iya. Ergo Spino. Nah, 75 liter. Ini menurut lu gimana? dari semua produk Eiger yang paling gua cari tahu tentang carrier-nya, tentang tentang salah satu carrier ini yang Excelsior ini, yang apa sih ini Borneo ya, Borneo Edition ini ya. Karena gue juga Edition ya? ngikutin juga sama ekspedisinya gitu. Jadi ini kan carrier ini tercipta setelah ekspedisi Borneo itu. Gue seneng sih ngeliat desainnya karena kayaknya dia udah banyak melakukan perubahan sih untuk dari segi desain. Lebih simpel ya untuk ukuran yang kecil. Kayak teknologinya tuh banyak banget itu loh. Dan ini dari airbag-nya aja, airbag sistemnya aja kayak ada frame segala macem. Ini kelihatan. Nah, kelihatan berat. sorry gue agak awam. Kalau ini adanya frame besi ini tuh apa sih? Ini untuk ya jelas untuk punggung kita sih biar nggak cedera gitu. Jadi ini sebenarnya dual frame kan, udah di kiri kanan. Ini tuh bisa dicopot. Tuh, jadi bahkan karena adanya frame ini sih gua rasa carrier ini bisa nampung 30% bobot dari berat badan kita gitu. Jadi masih aman. Misalkan berat tuh 70, berarti 30%-nya berapa tuh? Bisa 20 kg lebih kan? Iya, betul. Nah itu makanya carrier segini itu biasanya buat ekspedisi panjang gitu. Oke. Catching banget sih gitu. Catching ya. Jadi cukup menyita mata. Oh, ini keren. Iya. Ini barangnya Karena zaman-zaman dulu tuh sampai sekarang sih gitu. Kalau foto buat konten tuh di hutan atau di gunung tuh pasti pakai jaket merah, pakai jaket kuning yang warna-warna ngejreng gitu. Iya betul. Gitu. Jadi harus kontras di antara yang hijau, Betul, yang gitu. coklat gitu. Jadi harus kontras. Oke. Kalau kita nasionalis, Wes. kita harus dukung ini sih, ya kan merah kan. Udah gitu, ya itu tadi karena ini dia tuh benar-benar ngangkat kearifan lokal gitu. Jadi kan ini kan keluar karena Black Borneo Expedition itu tahun 2016. Oh, jadi memang ini part of the campaign-nya mereka Iya, ya. part of the campaign. Jadi akhirnya lahirlah carrier ini gitu. Jadi yang gue suka adalah Eiger ini nggak cuma bikin sembarangan, tapi dia juga ada research dulu, Betul. terus bikin satu ekspedisi untuk ngangkat kearifan lokal di daerah itu. Nah, akhirnya lahirlah si Eiger Borneo ini gitu. Menurut lo dari segi bahan sama Deuter ada perbedaan kah atau sama atau kurang lebih oke atau okean mana? Kayaknya agak beda sih gitu. Kalau setahu gue sih ini dia pakai bahannya Cordura ya. Cordura. Cordura itu bukan tanah yang garis-garis itu? Oh, bukan, beda. Ini Oh, itu yang Cordura. Cordura. Salah, itu Cordura. Cordura, salah. Ini Cordura Oke. sama Robic kalau nggak salah, Cordura Robic sama Cordura nilon gitu. Ini kalau gue bilang ini bahannya juga udah tahan air, tapi nggak full. Nggak full ya? Nggak full. Di bagian sininya dia nggak. Betul. Ini loh ya, maksudnya ini kan produk lokal ya. Ya. Jadi kita juga nggak boleh kaku banget. Karena produk lokal kita juga sekarang udah bisa bersaing gitu loh. Contohnya Eiger ini. Eiger ini udah beranjak ke Gua rasa mancanegara sih ya? udah bisa, udah jelas udah ke mancanegara. Wow.
Dan gue lihat mereka juga nggak sekedar bikin produk, tapi juga banyak campaign-campaign yang mereka lakuin kan. Gitu. Jadi nggak cuma ngomongin brand aja, tapi di luar itu beyond dari mereka bikin produk, mereka juga bikin sesuatu gitu kayak ekspedisi, penyelamatan konservasi segala macem gitu. Salah satunya ini Black Borneo Edition ini. Oke, menurut lo kalau dibandingkan dengan Deuter gitu, setelah lu jajal Eiger ini, apa perbedaan yang mendasar? Back systemnya dia, ini foamnya Foamnya lebih tipis. lebih tipis jauh sih kalau gue bilang. Menurut lo akan mempengaruhi nggak pada saat lo akan melakukan hiking sehari atau 2 hari gitu dengan menggunakan foam yang sedikit lebih tipis ini? Buat gue agak sedikit mempengaruhi. Lebih capek? Lebih capek dan lebih mudah terasa panas sih sebenarnya. Nah ini kalau dari waterproofnya sama Deuter sama? Kayaknya lebih bagus Deuter ya kalau setahu gue ya. Cuman kan balik lagi kalau carry tanpa rain cover dia nggak terlalu waterproof gitu. Kalau dengan hujan berarti ekstrim tetap dia harus pakai rain cover. Kalau ini ada rain covernya? Ada pasti Eiger ada rain cover dan itu kayaknya warnanya tuh udah semua orang udah tahu kali orange. Karena mereka kan terkenal Eye catchy banget ya? Iya, catchy banget. Begitu dia terkenal tuh rain covernya tuh warnanya orange gitu. Jadi kan kalau di alam gitu, biar gampang disar juga salah satunya, biar gampang rescue kalau kita hilang, pakai sesuatu warna yang kontras gitu. Nah, Jadi Eiger kalau nih Eiger itu salah satu Trademarknya. trademarknya itu adalah raincoatnya untuk si warna nutup orange. ini adalah orange. Gitu. Jadi kelihatan oke. kontras. Kalau tadi Deuter dia ada Space-nya. space-nya untuk Iya. supaya tidak terlalu panas di punggung. Iya. Dan ini benar-benar nempel ya? Nempel banget. Itu benar-benar berpengaruh ya? Untuk stamina, untuk kenyamanan. Sebenarnya ada keuntungan dan ada kelemahannya. Keuntungannya adalah kita nggak mudah bungkuk sih kalau misalnya ini langsung kena ke badan. Lebih ngefit tuh sebenarnya nggak mudah bungkuk. Cuma Jadi dia lebih meluk gitu lah ya? iya lebih hangat aja sih. Lebih hangat. Oke. Ternyata carrier itu juga bisa meluk dan membuat hangat. Cuman ya gue sih agak keganggu sama ini. Ada banyak menonjol di belakang. Sama ada frame lagi nih warna hitam 2 kayaknya di belakang. Ya, selain frame kiri kanan ini. Betul. Agak ganggu sih gue. Tapi overall aman sih. Oke. Oke, kurang lebih Kurang lebih sama, cuman Sama ya? nggak ada yang mengganggu buat gue ya, buat gue. Cuman perlu disetting lagi nih bagian belakangnya. Oh ya Biar betul, sesuai karena di sini sama bentuk. ada Iya. adjustable di sini. Iya, Bisa itu di-adjust salah ya. satu sini sebenarnya Deuter juga bisa disetting Betul. sesuai ukuran kita. Misalkan gue nih badannya mungkin ukurannya M, misalnya kalau gue pakai gitu kan. Nah ini tuh bisa disetting di sini. Jadi ini benar-benar berpengaruh ya si setting yang adjustable ini tuh benar-benar Iya, bisa disetting untuk bisa benar-benar betul. pas di punggung gitu Betul, ya. biar nyaman aja gitu kan. Pendakian itu kan gimana nyamannya kita. Ya oke. Sekarang kita coba tanya Ode. Oke. Menurut lo harganya berapa? Kalau Eiger, sekelas Eiger sekarang harusnya bisa berani jual mahal. Karena kan mereka juga research pasti Iya, kan. Biaya betul. research juga nggak murah gitu Betul. untuk bikin carrier ini. Ya. Mungkin sekitar hampir 2 juta. Hampir 2 juta. Catat ya, teman ninja. Iya, Menurut hampir Ode 2 juta sampai 2 juta setengah lah. 600 kali sampai 700-an kali. 600-700 ribu Ya. untuk 35 liter. Ya. 2,5 juta. 2,5 juta ya? Yes. Oke. 1 sampai 10 penilaian untuk Eiger. Tadi gue untuk Deuter berapa? 9. Kalau untuk Eiger 7,5 lah. 7,5. 7,5. Ya, masih ada ruang untuk improvement di situ ya. Ya. Cukup jauh ya. Ya. Oke. 70 lah. 70. Berarti angka 7 ya. Iya. Nempel teman ninja. Nempel, iya. Luar biasa. Hanya perbandingan Ya. 0,5. Itu tipis banget loh. Tipis banget. 7,5. Beda tipis. Beda tipis. 7,5. Oke. Segera akan kita buka semuanya setelah yang ini. Jajan UKM lokal ya. Keren. Pokoknya yang lokal juga bisa vokal. Yes. Sekarang saatnya kita membuka Oh. fakta mengenai apa yang sebenarnya ada di Deuter dan juga di Eiger. Oke. Oke. Tadi dengan nilai 8 Ya. yang lu berikan ke Deuter, produk asal Jerman, Yes. setelah dijajal 8 dan perkiraan angkanya adalah tadi berkisar 3,5 sampai 3,8 ya? Yes. Gitu, oke. Dan ternyata teman ninja
Deuter dengan series yang ini ya, air contact di 7,5 liter plus 10. 75 liter per 10. 75 liter ya? Oke, 75 liter per 10. Gue salah terus ya. Maafin ya. Ini harganya adalah 4 juta rupiah. Oh, lebih mahal ya? Lebih Dugaan mahal? gue ya? Yes. Ini harganya 4 juta rupiah. Worth nggak menurut lo? Worth it sih. Worth it ya? Iya, karena pertama Jerman yang bikin gitu kan. Oh, Kita udah tahu kan. orang kan Jerman produk-produk ya. Penuh dengan bagus teknologi. nih. Yes, teknologi. Apalagi dia nerapin teknologinya ke Ya. back systemnya, untuk water blade-nya, Betul. ke bahannya juga gitu. Gitu. Ya, worth sih menurut gue sih. Oke, tadi kan lo bilang nih harganya 3.500.000. Ya, Oke, mau tau harga aslinya? berapa itu? 4 juta teman-teman Ninja. 4 juta ya? 4 juta Oh, rupiah. berarti 3,5 juta tuh gue lihat harga diskon kemarin. Aduh. Di luar diskon ya? Luar diskon, oke. Oke, harga normalnya 4 juta gitu. Worth nggak menurut lo? 4 juta? Untuk Deuter dengan segala keunggulan yang tadi lu sebut dan juga segala sesuatu yang perlu diimprove, worth nggak? Worth sih menurut gue, worth it 4 juta. Worth ya? Ya karena dia juga jual brand, jual teknologi. Yes. 1 juta kurang 1.000 rupiah. Aduh, luar Bener, biasa. Tumben gue nembak harga bener. Ya, pengguna lama. Pengguna lama. Oke. Nilai 9. Kenapa 9? Iya, karena gue suka sama desainnya sama back systemnya sih. Gue termasuk salah satu yang concern juga setiap gue membeli entah itu carrier, semi carrier ataupun backpack, gue fokus ke back system. Betul. Karena seperti yang tadi sempat disebut sama Mbak Anissa bahwa pastikan secara fisik kita juga sehat pada saat Iya. kita memilih barang-barang ini. Iya, betul. Gitu kan. Karena kan ya naik gunung itu kan benar-benar mengeluarkan kekuatan fisik kita kan. Iya, dan itu salah satu kenapa gue memilih, karena gue sempat punya problem sama punggung. Oh, Ya. jadi jangan sampai hobi kita malah merusak tubuh kita. Betul. Luar biasa. Betul. Eiger untuk series Black Borneo ini adalah 2,2 juta rupiah. Oh, lebih murah ya? Lebih murah. Kalau menurut lo untuk produk lokal, terus Yes. kemudian tadi seperti yang sempat lo bilang bahwa ini sangat kearifan lokal dalam artian menyesuaikan dengan kebutuhan Dengan kondisi alam. kondisi juga. alam Indonesia. Worth nggak? Worth banget kalau Eiger. Worth banget gitu. Worth banget ya. Iya, karena memang ya gue sering banget naik-naik gunung di Indonesia. Ya memang si Eiger itu ngebikinin ini tas tuh buat orang-orang Indonesia yang mau naik gunung di Indonesia. Gitu. Oh, Pasti kayak gitu, oke. gitu. Tropical kan. Tropical ya. Makanya tadi seperti bilang banyak kompartemen, Iya. terus kemudian ya Terus secara kayaknya ada material tempat dan buat goloknya deh tadi tuh. Ya betul. Nah, ini buat ekspedisi sih. Nah, coba. Nah, Nih, ini untuk ini nih. Nah, ini dia Nah. nih. Kan banyak tuh gunung-gunung di Indonesia yang sebenarnya belum banyak yang tahu, belum banyak yang daki, kayak di Borneo. Di Sumatera juga banyak yang emang kita harus nembus hutan. Ya jadi ini tuh ya kalau untuk ekspedisi ya penting sih gitu. Kita bisa taruh golok di sini. Buka jalur ya, bener, buka jalur buka ya. jalur gitu. Oke. Ya worth it lah. Oke, worth ya menurut lo? Worth. Lo kalau misalnya nih tiba-tiba gua ada budget sekian gitu. Terus tiba-tiba pilihannya salah satunya Eiger. Lo Oke. akan ngeluarin angka 2,2 nggak untuk ini? Mau sih gue. Mau ya? 2,2 untuk Eagle. 449 rupiah sudah bisa Anda bawa pulang dan Anda langsung gunakan. Luar biasa. Lebih murah. Lebih murah. Lebih murah. Keren. Keren emang. Lokal juga bisa vokal. 7,5. 7,5 kalau bagi saya jika dibandingkan dengan Deuter berarti ada room to improvement. Ya, Kalau menurut Mbak Anissa untuk 7,5 menjadi 9. Nah, ngejarnya apa aja nih? Room to improvement kira-kira begitu. Oke, kalau misalnya tiba-tiba Eiger akan mengontak Mbak Anissa Malati menjadi leader untuk desainer. Oke, apa yang akan di-improve? nggak terlalu banyak yang harus diimprove sih, karena menurut gue ini udah oke. Kalau dibandingkan Deuter ya, Ya. cuman hanya beberapa part doang yang mungkin bisa sedikit dimodifikasi, kayak bagian foamnya ditambah agar Ini lebih ya. biar lebih tebal bantalannya. Karena gue sih tipikal yang seneng lebih tebal sama back systemnya. Oke. Nah, gue tuh seneng banget kayak ada space lah, jangan terlalu Rapat, rapat sama punggung kita. ada breathing systemnya Iya, itu lah ya gitu setidaknya ya. ada Oke. breathing systemnya. Gitu. Oh, mungkin sedikit tambahan. Apa? Di hip beltnya sebaiknya ada resleting. Oh, jadi ini ada little compartment gitu Ya, di sini karena ya. di Deuter dia Nah, ada. ada resleting untuk Ya. kita bisa isi barang-barang esensial di Iya sini benar. ya. Jadi gitu, kayak penting ya. zaman sekarang kan udah canggih banget ya. Orang pengen di segala momen tuh nggak kelewatan momen gitu maksud gue. Jadi bentar-bentar
foto atau apa, jadi bisa naruh kamera atau naruh handphone gitu. Segala-gala bisa jadi konten. Iya betul, Penting, ngerti konten kan bisa maksudnya. menghasilkan Iya, gini dan ternyata hari. mungkin Doiter ini Hah? lebih peka ya. Lebih peka terhadap Makanya dia udah content ada, creator. makanya dia udah ada Betul. resletingnya gitu. Room to improvement untuk produk lokal menjadi lebih hebat lagi. Gue udah bangga banget sih gitu. Bangga dengan Karena- Eiger ya? Iya, ada yang hampir menyamai si brand luar yang emang udah terkenal dari zaman dahulu kala gitu kan. Si Eiger mampu untuk ya at least menyamai lah kalau nggak bisa melewati gitu. Gue nggak pernah pakai carrier lokal. Yeah. Gitu. Jadi dari kecil gue taunya cuma brand-brand dari luar kayak apa namanya TNF, terus Mamut, Yeah. terus Doiter, terus apa namanya Osprey gitu-gitu. Nah sekarang beberapa tahun belakang nih Eiger nih gila-gilaan banget kan developnya kan. Dia Yes, terus yes. ngembangin produknya sampai sebesar sekarang gitu. Jadi Yeah. satu brand lokal yang bonafit banget menurut gue gitu. Jadi bangga banget sih sama pencapaiannya gitu. Dan dia promonya juga gila-gilaan kan, gak Yeah. cuma bikin produk doang, tapi juga banyak campaign-campaign yang mereka lakuin gitu. Kayak ekspedisi-ekspedisi konservasi segala macam. iya. Gitu. Bangga banget Eiger. Mantap. Itu yang namanya lokal juga Right. bisa vokal. Lokal juga bisa vokal. Luar biasa. Thank you, bro. Sip, jajal. Mantap. Yes guys, teman-teman ninja, kita sudah sampai di penghujung video. Kita sudah menjajal kedua produk tadi. Dan tentunya teman-teman ninja juga bisa melakukan penilaian yang suportif dan objektif berdasarkan kualitas dari keduanya. Tanpa menitik beratkan value dari kedua brand. Overall, tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Semuanya menang di hati para pangsa market masing-masing. Eiger, brand lokal yang mendunia, menawarkan kualitas yang rupawan dengan harga yang cukup dermawan. Di sisi lain, Doiter, brand luar negeri dengan harga yang cukup tinggi tetapi memberikan kualitas carrier sesuai dengan janji. Semuanya kembali ke kalian, mau pilih yang mana. Tapi ingat, yang lokal bisa vokal.